yang kedua. Yang ketiga, antara ilmu dan kesucian jiwa. Coba kita tanya kepada diri kita sendiri, apakah sumber utama kita, sumber utama dan sumber asli umat Islam itu tentu bersumber daripada Al-Quran. Sumber ilmu peradaban, sumber tradisi orang Islam, ya, budaya bersandikan agama, apalah ya istilahnya. Berarti sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Di atas dua dasar inilah ilmu-ilmu agama berdiri. Dan kepada dua sumber ini pula pengetahuan dan berbagai cara kehidupan, seni kehidupan bersandar. Ya. Dulu di abad pertama, ya, berbagai pengetahuan yang diciptakan oleh ulama telah mampu mendirikan peradaban yang seimbang antara otak dan hati, antara zahir dan batin, antara syahada wal ghaib, antara maddah dan ruh. Berhasil dulu. Namun kalau kita lihat sekarang, ya, di dunia sekarang ini, pohon ilmu pengetahuan itu semakin luas, semakin rindang sebetulnya. Dulu tidak ada ilmu kriminalitas. Dulu tidak ada ilmu psikologi, sehingga orang Islam kalau tidak tahu psikologi rasanya rendah. Sekarang psikologi menciptakan apa? Psikolognya aja orang yang paling gila, paling sakit. Ya, pakar kriminolog sampai menciptakan hukum untuk memberikan hukuman kepada perilaku buruk dari anak umur 7 tahun tuh. Ada khusus hukum kriminal untuk 7 tahun. Dulu mungkin anak kecil tidak ada kriminal, sekarang ada. Bukan sekarang, ini sudah abad 20 ini. Ya, sampai diciptakan undang-undangnya, hukumnya tuh sudah didapatkan. Rupanya kakek-kakek, nenek-nenek umur 70 tahun ada yang kriminal. Dulu tak ada hukumnya. Anak kecil, kakek-kakek tua, kalau berlaku tindakan kriminal tidak dihukum karena hukumnya tidak diciptakan. Ya, sekarang sudah cabang ilmu pengetahuan itu, tapi tidak menyembuhkan orang. Ya, orang gila karena politik, karena ekonomi, karena kesenian, karena budaya. Sudah dibahas psikologi politik, psikologi ekonomi, psikologi pertanian, psikologi industri, ya. Tapi makin bertambah gila. Ini karena tidak ada jarak antara ilmu dan kesucian jiwa, ada jarak. Apakah karena pohon ilmu ini sudah begitu rindang dan banyak orang benar tidak perlu tasawuf? Saya punya kawan psikolog. Setiap hari dia cerita bagaimana menangani penyakit psikologi orang-orang politik, orang-orang industri dan lain sebagainya. Ketika dia kena musibah, dia gila pula. Ya. Malah lari ke kuburan untuk mencari ketentraman jiwa. Sudah hilang tuh pandangan-pandangan psikologi itu. Nah ini ya, keadaan sekarang. Setiap bidang memiliki metode dalam menyusun fakta-fakta dan menetapkan data-datanya. Dengan sikap adil, sederhana, dan pandangan yang jauh, tidak ada seorang pun yang mengaku di dalam bidang-bidang tersebut bahwa dia lebih berhak hidup daripada yang lain, mampu menggantikan ketika yang lain hilang. Ya. Undang-undang ilmu mahkamah itu, peradilan itu, ya, begitu kuat dan dalam di masyarakat.
Apakah dengan demikian bahwa dunia tidak lagi memerlukan nasihat? Ya, undang-undang sudah ada, psikologi sudah ada, ya, kriminalitas, ya, sudah ada pakar kriminologi. Apakah betul tidak perlu taujihat ruhiyah? Justru di kota-kota yang penuh dengan praktek pohon ilmu itu, ya, bahkan kita mendengar ada, kalau di Indonesia disebut ada santri tasawuf kota katanya. Artinya orang mencari kerohanian tuh. Sampai begini. Motivator yang selalu bicara tentang motivasi emosi rohani, padahal bukan motivasi spiritual, sebetulnya itu motivasi emosional. Hanya membakar emosional saja. Kalau tasawuf memberikan hakikat sifat jiwa yang tumbuh menjadi karakter, ya, yang baik untuk menjadi sumber perbuatan baiknya. Bukan hanya dibakar emosinya, dimotivasi. Tumbuh di kota itu, laku besar, ya, para motivator. Justru para motivatornya yang juga sakit jiwa. Karena dia sendiri ternyata tidak punya sumber hakikat itu. Ya. Hidup dengan penumpukan pikiran tadi. Tidak ada hakikat dan kesucian jiwa. Ya. Nah, maka ada satu fenomena yang menggambarkan keadaan ini. Ketika orang naik ke bulan, ya, seolah-olah ya ilmu kita sekarang ini telah mampu menyingkap rahasia planet, ya. Tetapi perilakunya masih berada di bawah tanah gitu. Ya. Otaknya sudah sampai ke langit, tapi jiwanya masih seperti tanah busuk. Ya. Cerita Kabil Habil itu masih berlaku sampai hari ini, di mana, ya, mereka memusuhi kebaikan, kebenaran, ya, atas nama politik dan ekonomi sesama umat Islam, atas nama perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Ya, padahal apa? Allah berfirman, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Semestinya di antara kajian ilmiah yang terdapat pada umat kini dapat menjalin kedudukan yang baik, sehingga dapat memulai kembali perjuangan yang mulia itu untuk berkhidmat kepada Islam dan menyampaikan risalahnya. Tidak ada guna laginya bermusuhan antara satu cabang dengan cabang lain, satu bidang dengan bidang lain. Namun kita dapat mengamati bahwa sangat disayangkan para fuqaha, para mufti di sini disebut pada abad terdahulu berkecamuk dalam pertikaian tajam bersama golongan sufi. Dari dulu. Ya. Kedua golongan itu saling bermuka masam dan tidak mendapat manfaat dari apa yang dimiliki pihak lain. Nah, hasil dari perpecahan antara dua golongan itu ialah terhasilnya sebuah fikih tanpa roh. Dulu orang mengambil agama dari Nabi. Ya, apa yang mencerahkan akalnya dan juga apa yang mencerahkan jiwanya. Sahabat pun mendidik tabi'in menyinari akal dan menyinari hatinya. Terus sampai tabi'in sampai terjadi satu berpisah jalan antara keduanya. Sehingga ada pembahasan tasawuf murni dan fikih murni itu. Maka lahirlah sufi yang
bodoh dan faqih yang busuk hatinya. Dan terus perselisihan terjadi. Tapi masih jujur. Istilahnya ada ungkapan begini. Dulu Nabi, para sahabat dan tabi'in, dia pengajar dan pendidik. Setelah itu terpisah, pendidik saja, pengajar saja. Ya. Sekarang pengajar bukan, pendidik bukan. Pegawai institusi pengajian Islam. Ya, sudah pegawai. Itu kan semakin jauh. Ya. Artinya, apakah tidak perlu tasawuf? Sekarang kita lihat, ulama kita dulu mampu menghimpunkan antara keluasan ilmu pengetahuan dan kejujuran hati. Imam Bukhari misalnya, kita sangat mengagumi beliau dengan karya hadisnya yang besar, di mana beliau telah memulai menulis kitab sahihnya, ya, dengan hadis innamal a'malu binniyat. Lihat kenapa beliau itu meletakkan mula-mula hadis innamal a'malu binniyat. Innamaz zahiru bil batin, innamal jasadu bir ruh, innamal fiqhu bit tasawwuf. Tidak memisahkan. Tak ada hadis lain ke? Kenapa mula-mula hadis itu? Itu cermin dari penyatuan bainal aqli wal qalb, antara pemikiran dan kesucian hati. Lihat di akhir kitab Sahih Bukhari. Ya, kalimatain khafifatain alal lisan, subhanallahil azim. Ya. Ada dua kalimat yang khafif, ya, tetapi berat di dalam timbangan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lihat, diakhiri hadis itu dengan zikir. Ya. Menyusun itu berarti menunjukkan kondisi kepribadian dia, bahwa tidak terpisah antara kecerahan pikirannya dengan kesucian hatinya. Beliau masyhur sebagai ulama hadis, tetapi sungguh sangat zalim kalau kita hanya mengatakan beliau sebagai pakar dalam satu bidang saja. Ya. Ahli hadis saja, tidak ngerti fikih, tidak ngerti. Seperti yang dikaji oleh para pengkaji sekarang. Karena orang mengambil fakultas syariah, fikih, dia tidak tahu akidah. Dia ambil akidah, tidak tahu balaghah. Dia ambil kuliah lughah Arabiyah, bodoh tentang usul fikih. Ya, lalu dengan keadaan dia menilai Imam Bukhari itu ahli hadis saja. Ya. Imam Syafi'i itu fikih saja. Imam Junaid itu tasawuf saja. Ya. Itu karena keadaan akal dan jiwa dia yang terpisah itulah yang memberikan penilaian dan pandangan seperti itu kepada ulama dahulu. Ya. Juga kita lihat misalnya keempat khulafa ar-rasyidin, 4 imam mazhab fikih, ya. Seperti Sayyidina Umar, dia bukan seorang politik, bukan pakar politik saja, tetapi dia sebagai penguasa, yang pendakwah, yang murabbi, ya faqih. Lihat dalam kitab Tarikh Tasyri'. Ya. Ketika Nabi ada, semua tasyri', pembuatan hukum ikut Nabi. Ketika Nabi tidak ada, dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Lalu dilanjutkan oleh Sayyidina Umar, dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman, dilanjutkan oleh Sayyidina Ali, dan di situ ada ijma' ulama. Ya, dia fuqaha. Coba lihat bagaimana Imam Sayyidina Umar bin Khattab, ya, berkeliling untuk mendidik jiwa umat Islam agar tidak dusta, agar tidak menipu, agar sidik
kepada Allah. Ya. Bukan hanya seorang pakar politik seperti yang dikaji oleh kelompok pergerakan misalnya. Ya. Seolah kalau bicara Sayyidina Umar tidak ada hubungannya dengan tasawuf. Ya. Karena penyakit yang separuh tadi itulah yang membuat menilai tokoh-tokoh itu jadi separuh. Ya. Imam Abu Hanifah adalah seorang faqih, pendakwah juga sufi. Dan dia juga mengerti politik. Ya. Bagaimana tidak dalam riwayat salah satu muridnya yaitu Al-Imam Daud At-Ta'i, beliau mengijazahkan ya, Azkarut Tariq, sanadnya bersambung kepada Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Ya. Meskipun secara tarbiyah beliau mengambil Al-Imam Daud At-Ta'i dari Khubayb Al-Azami, dan Imam Daud At-Ta'i punya murid Ma'ruful Karhi. Al-Imam Ma'ruful Karhi punya murid Sari As-Saqti. Imam Sari As-Saqti punya murid Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Coba silsilah tarekat semua akan pergi ke sini, tarekat apapun. Dan Imam Daud At-Ta'i itu adalah kawan rapatnya Abu Yusuf, Al-Imam Abu Yusuf, murid yang menjadi pengganti dalam bidang fikih Al-Imam Abu Hanifah. Ya. Jadi bagaimana tidak ketika Imam Abu Yusuf dengan Daud At-Ta'i waktu masa belajar menjadi pelajar seperti ini sering begaduh, maka Imam Abu Hanifah memberikan hukuman kepada Daud At-Ta'i untuk baca zikir 1 tahun. Ya. Nah ini banyak orang menjalimi para ulama itu, dikira ini sufi, ini faqih, ini hadis, ini ya. Karena peta pemahaman mereka pun ya terpisah-pisah, tersekat-sekat. Ya. Sesungguhnya hubungan kerohanian mereka dengan wahyu ilahi dan pantulan cahaya pembawa risalah Nabi di dalam jiwa mereka telah membuat mereka, walaupun tugas ilmiah dan praktik mereka berbeza-beza, namun sebagai ruhbanullah ahli ibadah di malam hari, fursanun nahar, pahlawan yang perkasa di siang hari, jin dalam kemampuannya menjalani kehidupan, dan malaikat dalam kepemimpinannya dengan nama Allah. Artinya antara akal dan jiwa, antara zahir dan batin, ya, kedua-duanya sinkron dan hidup. Ini persoalan jawaban yang kedua.